Halo guys, kembali lagi dengan Mimin Sanjaya di Sun Cinema. Kali ini Mimin bakal ngerekap alur cerita film Kalki 2898 AD dari Vrindavan. Film ini dibintangi oleh artis-artis ternama dan menceritakan dunia yang sudah hancur akibat bencana besar. Namun, ada ramalan yang mengatakan avatar ke-10 dari Dewa Wisnu akan datang untuk mengakhiri penderitaan umat manusia. Kehadiran avatar ini memberi harapan, tetapi muncul tokoh antagonis yang ingin memanfaatkan situasi demi keuntungan dirinya sendiri. Konflik pun berkembang, di mana sang avatar berusaha membawa perubahan, sementara tokoh antagonis berusaha menggagalkan rencana tersebut. Penasaran dengan alurnya? Sebelum lanjut, jangan lupa dukung Mimin dengan tekan tombol subscribe dan like, agar Mimin tambah semangat bikin konten alur cerita film. Yang mau request silahkan komen aja, nggak usah malu-malu. Yuk kita simak alur ceritanya. Pada 3000 tahun sebelum Masehi, terjadi perang dahsyat selama 18 hari antara Pandawa dan Kurawa yang dikenal sebagai Perang Kurukshetra. Konflik ini menewaskan jutaan orang. Aswatama, panglima dari pihak Kurawa, menjadi salah satu yang berhasil bertahan dari kekejaman perang tersebut. Dengan ilmu Brahmastra, Aswatama berusaha mengakhiri garis keturunan Pandawa dengan menyerang putra Abhimanyu yang masih berada dalam kandungan. Setelah Aswatama berhasil membunuh bayi itu, Krishna, yang merupakan reinkarnasi dari Dewa Wisnu, datang. Marah karena bayi yang tak bersalah telah dibunuh, Krishna menghadapi Aswatama. Namun, Aswatama yang tidak peduli mencoba menyerang Krishna, tetapi dengan mudah Krishna mengalahkannya. Menyadari kesalahannya, Aswatama memohon kepada Krishna agar membunuhnya sebagai penebusan dosa. Namun, Krishna justru mengutuknya untuk hidup abadi dengan tubuh penuh luka. Krishna mengatakan bahwa suatu saat dirinya juga akan mati, tetapi di masa depan, ketika dunia diliputi oleh kegelapan dan ketidakadilan, ia akan terlahir kembali dengan nama Kalki. Akan ada pihak-pihak yang berusaha menghalangi kelahiran Kalki, dan untuk menghapus kutukannya, Aswatama harus melindungi bayi Kalki hingga lahir dengan selamat. Krishna kemudian mencabut mutiara sakti dari dahi Aswatama sambil berkata bahwa di masa depan, saat sungai Gangga mengering dan mutiara tersebut kembali kepada Aswatama, itu akan menjadi tanda kelahiran Kalki. Dalam keabadiannya, Aswatama terus menyaksikan bagaimana manusia terus berperang dari generasi ke generasi tanpa akhir. 6000 tahun kemudian, bumi berubah menjadi daratan yang kering dan panas. Kota Kashi menjadi satu-satunya tempat yang masih berdiri di tengah kehancuran ini. Kota tersebut dipenuhi pemukiman kumuh dan kemiskinan merajalela. Namun, di dalam Kashi terdapat sebuah bangunan raksasa berbentuk piramida terbalik yang disebut kompleks. Di dalam kompleks terdapat pohon-pohon hijau, buah-buahan, dan air yang melimpah, menciptakan suasana seperti surga. Hanya orang-orang kaya yang dapat tinggal di sana dengan membayar biaya masuk sebesar 1 juta unit. Kompleks juga menjadi tempat tinggal pemimpin kota, Supreme Yaskin, yang telah berusia 200 tahun. Raya, seorang gadis muda, adalah salah satu pengungsi yang tiba di Kashi. Setibanya di kota, para pengungsi diperiksa oleh petugas. Gadis-gadis yang masih subur akan ditangkap dan dibawa ke dalam kompleks. Salah satu petugas bernama Gren menggunakan alat khusus untuk mendeteksi mereka. Ketika Gren menemukan seorang gadis subur, ia segera membawanya pergi. Melihat hal ini, Raya yang ketakutan segera melarikan diri. Dalam pelariannya, Raya diselamatkan oleh seorang pria bernama Rumi yang membawanya ke sebuah tempat persembunyian. Rumi ternyata adalah anggota kelompok pemberontak. Ia kemudian menghubungi rekan-rekannya, Veran dan Mariam, untuk memberitahu bahwa ia menemukan seorang wanita hamil. Dalam situasi saat ini, menemukan wanita hamil adalah sesuatu yang sangat langka karena semua gadis subur diculik ke dalam kompleks. Rumi yakin bahwa wanita hamil tersebut mengandung Kalki
reinkarnasi Dewa Wisnu yang diramalkan akan membawa keadilan bagi umat manusia. Rumi kemudian mengeluarkan sebuah mutiara sakral yang dipercaya akan menyala jika mendekati wanita yang mengandung bayi Kalki. Namun, ketika mutiara itu didekatkan pada wanita hamil tersebut, tidak ada cahaya yang muncul. Semua orang yang hadir merasa kecewa dan putus asa. Tiba-tiba, pasukan dari kompleks datang menyerbu. Dalam kekacauan, Rumi tak sengaja menjatuhkan mutiara sakral. Raya dengan sigap mengambilnya dan berhasil melarikan diri bersama beberapa pemberontak lainnya. Sementara itu, Rumi dan wanita hamil yang bersamanya tertangkap oleh pasukan kompleks. Mereka dibawa ke depan gerbang kompleks, tempat seorang komandan pasukan bernama Manas muncul. Manas memerintahkan anak buahnya membawa wanita hamil tersebut ke laboratorium. Rumi memohon agar wanita itu dibebaskan, tetapi Manas memberikan syarat. Ia hanya akan melepaskan wanita itu jika Rumi memberitahu lokasi markas persembunyian pemberontak yang dikenal sebagai Shambhala. Untuk menekannya, Manas menunjukkan alat komunikasi milik Rumi yang sedang terhubung dengan Maryam, pemimpin para pemberontak. Melalui alat itu, Maryam dengan tegas menyatakan bahwa dia dan pasukannya akan menggulingkan Supreme Yaskin karena telah menyebabkan penderitaan di seluruh dunia. Namun, Manas tidak peduli dengan ancaman Maryam dan kembali mendesak Rumi untuk menunjukkan jalan menuju Shambhala. Wanita hamil itu meminta Rumi untuk tetap diam, karena ia tahu bahwa Manas tidak akan menepati janjinya meskipun Rumi menyerahkan lokasi Shambhala. Marah karena tidak mendapatkan jawaban, Manas membunuh wanita hamil itu di tempat. Ia kemudian mengumumkan kepada semua orang bahwa kompleks adalah satu-satunya kekuatan yang berkuasa di dunia dan hanya ada satu pemimpin, yaitu Supreme Yaskin, yang telah memenangkan semua peperangan. Manas memerintahkan semua orang untuk tunduk dan menyembah Supreme Yaskin. Rumi, dengan penuh keberanian, membalas bahwa Supreme Yaskin adalah iblis yang tidak pantas disembah. Ucapan itu membuat Manas murka dan ia langsung menghabisi nyawa Rumi. Untuk menambah tekanan, Manas mengeluarkan pengumuman bahwa siapapun yang berhasil menangkap seorang pemberontak akan diberi hadiah sebesar 5.000 unit. Di Shambhala, Maryam menyaksikan kematian Rumi dengan hati yang hancur. Di tengah kota Shambhala, terdapat sebuah pohon abadi yang kini terlihat mati, pertanda bahwa kerusakan bumi semakin parah. Namun, Maryam menenangkan para pemberontak dengan keyakinannya bahwa Dewa Wisnu akan segera terlahir kembali untuk menyelamatkan umat manusia dari penderitaan ini. Di kota Kashi, seorang pemberontak bernama Luke berusaha kabur dari kejaran Grand dan pasukannya. Namun, Luke akhirnya terjebak di sebuah gang buntu. Tiba-tiba, sebuah robot AI bernama Buci muncul dari dalam mobil. Robot itu memindai Luke dan mengidentifikasinya sebagai buronan dengan nilai 5.000 unit. Robot itu kemudian menangkap Luke dan memborgolnya, lalu membangunkan pemiliknya, seorang petarung legendaris bernama Barava. Luke langsung mengenali Barava sebagai seorang petarung yang sangat hebat. Grand yang mengejar Luke datang dan menuntut agar Luke diserahkan kepadanya. Barava menolak, kecuali jika Grand mau membayar 5.000 unit sebagai imbalan. Grand yang marah malah menantang Barava untuk duel. Barava awalnya enggan bertarung, tetapi setelah Grand menjanjikan tambahan 5.000 unit jika Barava menang, ia setuju untuk melawan. Grand memerintahkan anak buahnya untuk menembak Barava. Mereka berhasil mengenai tubuhnya, tetapi itu ternyata hanya hologram. Barava yang asli muncul dan dengan mudah menghancurkan semua anak buah Grand. Dengan kekuatan luar biasa, Barava menendang Grand hingga terlempar jauh. Setelah memenangkan pertarungan, Barava kembali menuntut bayaran yang telah dijanjikan Grand. Sementara itu, di dalam kompleks, sebuah laboratorium sibuk dengan proyek besar yang dijalankan di bawah perintah Supreme Yaskin. Para ilmuwan di sana menyuntikkan formula khusus ke dalam tubuh gadis-gadis subur
untuk membuat mereka hamil. Formula itu sangat kuat, melampaui DNA manusia biasa. Namun, para wanita ini hanya bisa bertahan selama 91 hari, sedangkan Supreme Yaskin menginginkan mereka bisa bertahan hingga 150 hari. Gadis-gadis yang tidak menunjukkan hasil positif atau tidak hamil, seperti Som Ekti, dipaksa menjadi pelayan. Tugas Som Ekti adalah mengantarkan makanan kepada wanita-wanita hamil yang ada di laboratorium. Meski sudah beberapa kali disuntik formula, hasilnya selalu negatif untuk dirinya. Manas, komandan pasukan kompleks, datang mengunjungi laboratorium untuk memantau perkembangan proyek. Para ilmuwan melaporkan bahwa tidak ada wanita yang berhasil mencapai target 150 hari. Manas kemudian memerintahkan mereka untuk mengekstrak janin dari salah satu wanita hamil untuk membuat serum. Meskipun itu berarti wanita tersebut akan mati. Para ilmuwan mengikuti perintah Manas. Mereka mengambil seorang wanita hamil dan mengekstrak janinnya, yang sangat menyakitkan bagi wanita itu hingga akhirnya ia meninggal. Tubuh wanita tersebut kemudian dibuang ke tempat pembakaran. Diam-diam, kepala ilmuwan menukar serum yang sebenarnya dengan cairan beracun sebagai bagian dari rencana pemberontakan. Manas membawa serum itu kepada Supreme Yaskin, pemimpin tertinggi kompleks yang sudah berumur 200 tahun. Supreme Yaskin, meskipun tua, memiliki kekuatan luar biasa, termasuk kemampuan untuk terbang dan 5 bola energi yang bisa berubah menjadi tangan. Ketika Supreme Yaskin menyuntikkan serum ke tubuhnya, ia tiba-tiba jatuh ke air. Beberapa saat kemudian, ia bangkit kembali. Terlihat sangat marah karena menyadari bahwa serum tersebut adalah racun. Supreme Yaskin segera menyerang kepala ilmuwan yang ternyata adalah anggota pemberontak yang mencoba membunuhnya. Kepala ilmuwan itu berusaha menyerang dengan pisau, tetapi gagal. Supreme Yaskin menegaskan bahwa dirinya tidak bisa dibunuh dengan cara biasa. Sebagai hukuman, Supreme Yaskin meneteskan air matanya ke dalam mulut ilmuwan tersebut yang langsung keracunan dan tewas. Setelah itu, Supreme Yaskin memerintahkan Manas dan Bani, tangan kanannya, untuk terus mencari wanita yang mampu bertahan dengan formula tersebut selama 150 hari. Supreme Yaskin bersikeras menyempurnakan proyeknya untuk memastikan kekuasaannya tetap abadi. Diam-diam, tanpa diketahui orang lain, Som Ekti ternyata sedang mengandung. Suatu hari, rekan sekamarnya yang bernama Lily secara tidak sengaja melihatnya muntah-muntah. Lily pun menanyakan apa yang terjadi, hingga akhirnya Som Ekti mengaku bahwa ia telah hamil selama lebih dari 5 bulan, sekitar 150 hari. Pengakuan itu membuat Lily terkejut karena selama ini tidak ada yang mampu bertahan hamil selama itu di tempat mereka tinggal. Som Ekti sendiri tidak memahami bagaimana hal itu bisa terjadi, terutama karena sebelumnya ia selalu negatif. Ia memohon kepada Lily untuk tidak membocorkan rahasia ini kepada siapapun. Di tempat lain, setelah menyaksikan kemampuan Bairafa mengalahkan pasukan, Luke mencoba membujuknya untuk bergabung dengan kelompok pemberontak. Namun, Bairafa menolak dengan alasan ia tidak tertarik bergabung dengan pihak manapun. Baginya, siapapun yang menang dalam peperangan, kaum miskin seperti dirinya tetap akan menjadi korban penindasan. Ia kemudian bercerita bahwa sejak kecil ia menjadi yatim piatu akibat perang. Ia dibesarkan oleh seorang pilot yang mengajarinya cara bertarung dan bertahan hidup. Namun, saat sang pilot terdesak karena tidak punya uang, ia berencana menjual Bairafa. Namun, sebelum itu terjadi, Bairafa lebih dulu menyerahkan diri kepada kompleks. Baginya, di dunia yang keras ini, tidak ada pertemanan yang sejati. Selama seseorang masih berguna, ia akan ditemani, tetapi ketika ia tidak berguna, ia akan ditinggalkan. Tiba-tiba, Buji memberitahu bahwa ada 3 orang yang datang mencari Bairafa. Salah satu dari mereka adalah seorang wanita bernama Roxy. Meskipun seorang wanita,
Roxy langsung melawan dan menyuruh yang lain pergi karena Bhairava harus melunasi hutangnya kepada Roxy terlebih dahulu. Ternyata, kedatangan Roxy bukan hanya untuk menagih hutang, tetapi juga memberitahu bahwa Bhairava diterima bekerja di dalam kompleks. Mendengar hal itu, Bhairava membujuk Roxy agar membawanya bekerja di sana. Setelah terus dirayu, Roxy akhirnya setuju untuk membantunya. Keesokan harinya, mereka bersiap memasuki kompleks. Roxy memiliki kontrak kerja selama 70 hari, sedangkan Bhairava hanya dianggap magang dan diberi waktu 1 jam. Saat berada di ruang generator pusat pengolahan energi, Bhairava tidak benar-benar berniat bekerja. Ia memanfaatkan waktunya untuk mengajak Roxy berkeliling kompleks, mengagumi keindahan taman, kebun jeruk, dan pantai buatan di dalamnya. Saat mereka menikmati pesta yang sedang berlangsung, petugas datang menangkap mereka. Di tengah gurun pasir yang tandus, sekelompok arkeolog menemukan sebuah benda aneh. Mereka merasa ada sesuatu yang tidak biasa dengan benda tersebut setelah melakukan serangkaian penelitian. Segera, mereka menghubungi konselor Bani yang merasa terkejut saat mengetahui bahwa benda itu adalah panah Gandiva, senjata kuno yang dikatakan diciptakan langsung oleh Dewa Brahma. Sementara itu, Lily melaporkan kepada petugas bahwa Sum Eti telah hamil selama 150 hari di pinggiran kota. Raya yang terus dikejar-kejar petugas akhirnya melarikan diri dan bersembunyi di dalam sebuah gua. Namun, satu robot terus mengikuti jejaknya. Saat ia hampir terpojok, seorang pria tua yang berada di dekat gua bangkit dan mencoba menolong. Robot itu menembak pria tua tersebut, tetapi anehnya, pria itu tidak terluka dan dengan satu pukulan, ia menghancurkan robot itu. Ternyata, pria tua tersebut adalah Aswatama yang masih hidup hingga saat ini. Raya, yang terkesan dengan kekuatan Aswatama, mencoba meyakinkannya untuk bergabung dengan kelompok pemberontak agar mereka bisa memenangkan perang. Namun, Aswatama menolak, mengungkapkan bahwa peranannya hanya untuk menyelamatkan satu orang yang belum lahir di dalam laboratorium. Setelah mengetahui bahwa Sum Eti telah hamil selama 150 hari, para petugas mulai melakukan proses ekstraksi. Namun, tiba-tiba gangguan listrik terjadi di tempat lain. Bani yang sedang mempelajari panah Gandiva merasa bahwa senjata itu bereaksi. Ia mencoba memegangnya, tetapi terlempar ke dalam laboratorium. Alat ekstraksi yang sedang digunakan menjadi rusak dan Sum Eti terlempar ke dalam terowongan. Tiba-tiba, Lily muncul dan menggenggam tangannya. Ternyata, Lily adalah seorang pemberontak yang sengaja memasukkan Sum Eti ke dalam mesin ekstraksi, karena itu adalah satu-satunya cara untuk membebaskannya. Lily mengajak Sum Eti untuk melarikan diri melalui terowongan bawah tanah. Di luar terowongan, kelompok pemberontak siap membantu mereka. Di tempat lain, Bhairava frustasi setelah diusir dari dalam kompleks. Ia sangat ingin kembali, dan seorang pria kemudian menawarkan untuk meramalkan nasibnya menggunakan robot Beu. Pria itu mengeluarkan kartu matahari yang menandakan bahwa hidup Bhairava akan segera berubah. Tetapi sebelumnya, ia akan menghadapi ujian besar. Di dalam terowongan, pasukan dari kompleks datang mengejar mereka. Lily menyuruh Sum Eti untuk melarikan diri, sementara ia akan berusaha menahan pasukan itu. Di luar, 3 anggota pemberontak, yaitu Viran, Kira, dan Aju, menunggu mereka. Namun, di dalam terowongan, kobaran api tiba-tiba muncul, menghalangi jalan mereka. Di tempat lain, Aswatama merasakan sesuatu yang aneh dan menyadari bahwa Sungai Gangga telah mengering. Ia kemudian melihat sebuah mutiara di dalam jaket Raya yang mulai menyala. Ternyata, mutiara itu adalah miliknya yang dulu diambil oleh Krishna. Kini, mutiara itu kembali, menandakan bahwa Kalki sudah berada dalam rahim seorang wanita. Aswatama segera memasang mutiara tersebut di jidatnya. Dengan ajaib,
Semua luka di tubuhnya sembuh seketika, dan ia pun bersiap untuk melindungi bayi Kalki. Sementara itu, Sum-Eti dengan nekat melintasi kobaran api. Secara ajaib, hembusan angin datang dan melindunginya dari api. Di tempat lain terjadi gempa dan sebuah patung Dewa Wisnu terjatuh. Viran segera menahannya, dan orang-orang pun mengira ini adalah pertanda bahwa Dewa Wisnu akan terlahir kembali untuk menyelamatkan mereka. Di dalam kompleks, Bani memberitahu Manas bahwa gempa yang baru saja terjadi bukanlah kebetulan. Ia menunjukkan senjata Gandiva, dan ketika Manas mencoba memegangnya, Bani melarangnya. Setelah melihat sebuah mesin hancur, Bani mengatakan bahwa tidak ada manusia atau mesin yang bisa memegang senjata tersebut. Bani merasakan adanya kekuatan besar yang tiba-tiba bangkit di suatu tempat jauh di sana. Sementara itu, Sum-Eti diantar oleh Viran dan Aju menggunakan mobil menuju Shambhala. Dalam perjalanan, Viran bertanya dengan nada serius tentang nasib Lili. Namun, Sum-Eti menggeleng tidak tahu, yang membuat Viran marah dan segera mengambil alih kemudi dari Kira. Kira, seorang gadis ceria, mencoba menenangkan Sum-Eti. Ia mengatakan bahwa Sum-Eti dan bayinya akan aman di Shambhala. Dengan nada riang, Kira menceritakan rencana pernikahannya dengan Aju setelah mereka tiba di Shambhala. Ia bahkan mengusulkan nama baru untuk Sum-Eti, yaitu Sumati, agar lebih mudah diucapkan. Namun, suasana berubah tegang ketika dari belakang sekelompok musuh datang mengejar. Viran menghentikan mobil dan keluar, berpura-pura menjadi pengumpul rongsokan. Salah satu petugas memeriksa bagian belakang mobil, namun tidak menemukan apa-apa. Tetapi ketika petugas itu melemparkan rongsokan ke dalam mobil, ia menyadari adanya perisai hologram yang menyembunyikan Kira dan Sumati. Petugas tersebut segera memanggil bala bantuan, sehingga pertempuran tidak dapat dihindari. Meskipun Viran berhasil melarikan diri dengan truknya, para musuh terus mengejar. Di tempat lain, robot Buci melaporkan kepada Bhairava tentang Sumati, seorang buronan dengan nilai tinggi. Jika Bhairava berhasil menangkapnya, ia akan mendapatkan akses ke kompleks. Sadar musuh masih mengejar, Kira keluar dari mobil menggunakan motor dan melawan mereka dengan berani. Ia berhasil meledakkan beberapa kendaraan musuh, namun Grant dan anak buahnya tiba-tiba bergabung dalam pengejaran. Pertempuran antara Grant dan Aju memanas hingga Ken berhasil mendekati truk Viran menggunakan rantai. Viran mencoba menyingkirkan Grant dengan memiringkan truk, tetapi Grant tetap bertahan. Saat Ken hampir menangkap Sumati, Kira muncul dan menyelamatkannya. Pertarungan sengit terjadi dan Kira akhirnya mengorbankan dirinya dengan meledakkan bom bersama Grant untuk melindungi Sumati. Dua pesawat musuh kemudian muncul, namun berhasil dihancurkan oleh Viran. Sayangnya, truk mereka terhenti oleh tangan patung besar yang jatuh dari langit. Ketika situasi semakin kritis dengan kedatangan lebih banyak pesawat musuh, Aswatama dan Raya tiba-tiba muncul untuk membantu. Aswatama menunjukkan kekuatannya dengan tongkatnya, membengkokkan senjata musuh, dan melumpuhkan mereka satu persatu. Setelah pertempuran, ia merasa lega bisa bertemu dengan Sumati yang sedang mengandung Kalki. Namun, musuh yang tersisa kembali menyerang, memaksa Aswatama melemparkan potongan mobil untuk melumpuhkan mereka. Di sisi lain, Bhairava yang kecewa dengan kekalahannya membuat rencana baru untuk menangkap Sumati. Dengan bantuan hologram, ia mencoba melawan Aswatama, tetapi usahanya tetap gagal.
Bhairava kembali melawan Aswatthama dengan memasangkan borgolnya. Namun Aswatthama dengan mudah melepaskannya. Saat Aswatthama hendak menggeprek Bhairava, tiba-tiba Buji datang menabraknya. Ketika Buji mencoba menabraknya sekali lagi, Aswatthama berhasil menahan Buji hanya dengan satu kaki. Aswatthama kemudian mencabut ban Buji. Melihat hal ini, Bhairava yang marah langsung membawa terbang Aswatthama dan melemparnya. Pertempuran terus berlangsung dengan sengit hingga akhirnya Aswatthama berhasil mengalahkan Bhairava. Di dalam kompleks, Manas memberitahu Bani tentang Sumati. Ia juga menjelaskan bahwa ia berhasil mengekstrak satu tetes serum dari rahim Sumati. Bani akhirnya mengerti mengapa senjata Gandivam tiba-tiba aktif. Dulu, senjata itu diciptakan saat Krishna masih berada di bumi. Setelah Krishna pergi, senjata itu kehilangan kekuatannya. Namun kini, senjata itu muncul kembali, yang berarti Krishna akan terlahir kembali. Ia ada di dalam rahim Sumati. Disebutkan dalam ramalan bahwa Krishna akan muncul dari kuda putih. Kuda putih adalah istilah bintang Khadga Aswini yang muncul setiap 6.000 tahun sekali. Pada saat itu, semua planet akan sejajar dan terjadi gerhana langka yang menciptakan hari tergelap dalam 6.000 tahun terakhir. Mereka harus mencegah bayi itu lahir saat gerhana terjadi, bagaimanapun caranya. Jika bayi itu lahir, hal tersebut dapat menjadi ancaman bagi Supreme Yaskin. Di tempat lain, Viran dan rombongannya akhirnya tiba di kota Shambhala yang tersembunyi di balik pegunungan. Kota ini dilindungi oleh perisai sehingga tidak terlihat dari dunia luar. Komandan prajurit Shambhala, Sirius, kemudian menemui Viran. Sirius memarahi Viran karena membawa Sumati, seorang buronan tingkat tinggi, ke kota mereka. Hal ini dianggap sangat berbahaya. Namun, Maria muncul dan mengatakan bahwa Sumati adalah sosok yang selama ini telah mereka tunggu-tunggu. Meski begitu, Sirius tetap tidak percaya karena tidak ada bukti bahwa Sumati adalah wanita yang akan melahirkan Kalki. Secara tiba-tiba, hujan lebat turun untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun. Karena hal ini, semua orang akhirnya percaya bahwa Sumati sedang mengandung bayi Kalki. Sumati kemudian dibawa ke dalam kuil yang ada di pohon besar. Di sana, Sumati melihat bahwa semua orang di Shambhala seperti sudah lama menunggu kedatangannya. Sementara itu, Bhairava ternyata masih hidup. Pemimpin pasukan kompleks menghukum Bhairava yang telah menyerang mereka dengan memblacklistnya dari kompleks tersebut. Ini berarti Bhairava tidak akan bisa masuk ke dalam kompleks selamanya. Bhairava yang kecewa kemudian pulang ke kota Kashi. Ia memberitahu Luke bahwa untuk pertama kalinya ia kalah dalam pertarungan. Bhairava membuka borgol Luke dan menyuruhnya pergi. Tak hanya itu, ia juga memberikan sejumlah uang kepada Luke sambil berkata bahwa semua impiannya telah musnah. Kini ia di blacklist oleh kompleks dan tidak akan bisa masuk lagi selamanya. Luke yang kasihan kemudian mengajak Bhairava untuk bergabung dengan pemberontak. Ia berjanji akan membawa Bhairava masuk ke Shambhala karena tidak ada harapan lagi di tempat ini. Bhairava pun menyetujuinya. Namun, sebelumnya diam-diam Bhairava bersekongkol dengan Manas. Ia berjanji kepada Manas bahwa ia akan masuk ke Shambhala untuk menangkap Sumati. Mendengar hal ini, Manas berjanji akan membuat Bhairava bisa tinggal di kompleks jika ia berhasil menangkap Sumati. Malam harinya, di dalam Shambhala, Sumati mendapat penglihatan tentang kematian warga Shambhala. Di tempat lain, Raya bertanya kepada Aswatthama mengapa ia masih menggunakan senjata tongkat kuno, bukannya senjata canggih yang lebih hebat. Aswatthama menjelaskan bahwa tongkat itu bukanlah tongkat biasa. Itu adalah pusaka peninggalan perang Kurukshetra dahulu kala. Dalam perang itu, Aswatthama sempat dikalahkan oleh Arjuna. Namun, sahabat Aswatthama, seorang prajurit perang yang sangat kuat bernama Adipati Karno, datang menolongnya.
tongkat itu adalah milik Karno yang gugur di perang Kurukshetra. Aswatama menjelaskan bahwa sebenarnya tongkat itu memiliki kekuatan yang sangat hebat, namun hanya Karno yang dapat mengaktifkannya. Di tempat lain, Bhairava menghabiskan semua uangnya untuk memodifikasi buji menjadi senjata yang sangat canggih. Sementara itu, di tengah gurun, ternyata Kin masih hidup. Sebelumnya, ia sempat meletakkan alat pelacak di truk milik Viran. Kini Kin akhirnya tahu di mana kota Shambhala berada. Di dalam Shambhala, Sumati merasa bahwa ia hanya membawa malapetaka bagi warga Shambhala. Ia ingin pergi dari tempat itu, namun Aswatama melarangnya karena di luar jauh lebih berbahaya. Sumati menyalahkan dirinya sendiri atas kematian Kira saat di dalam mobil. Ia merasa bisa saja menembak Gren, tetapi terlalu takut melakukannya. Aswatama memberikan pengertian bahwa semua pengorbanan dilakukan agar Sumati dapat melahirkan bayinya dengan selamat. Mereka percaya bahwa bayi itu akan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh dunia. Aswatama pun berjanji akan melindungi Sumati apapun yang terjadi. Singkat cerita, Luke dan Bhairava akhirnya sampai di Shambhala. Saat Luke hendak memperkenalkan Bhairava kepada yang lain, tiba-tiba Bhairava membius Luke hingga pingsan. Beberapa saat kemudian, Aswatama menemui Sumati dan mengajaknya pergi dari Shambhala. Namun, di tengah jembatan, mereka melihat sosok yang mirip dengan Aswatama. Kedua Aswatama itu pun bertarung dengan sengit. Ternyata orang yang mengajak Sumati pergi adalah Bhairava yang menyamar. Aswatama berhasil menghentikan Bhairava dari belakang. Buji menembakkan rudal, tetapi Aswatama dengan mudah melemparkan balik rudal itu. Tiba-tiba, Buji berubah menjadi robot King Kong. Di luar, Manas dan pasukannya tiba dan mulai menembaki perisai yang melindungi Shambhala. Maryam memerintahkan pasukan untuk bersiap-siap. Maryam kemudian membawa Sumati ke tempat yang lebih aman. Akhirnya, perisai berhasil dijebol dan pertempuran sengit antara pasukan kompleks dan pasukan Shambhala pun terjadi. Sementara itu, dengan susah payah, Aswatama berhasil mengalahkan robot Bhairava. Maryam membawa Sumati masuk ke dalam pesawat pengungsi, namun Maryam tidak ikut karena ia ingin berjuang bersama pasukan lainnya. Ternyata, Sumati kembali turun dari pesawat untuk menolong Raya. Beberapa saat kemudian, pesawat pengungsi hancur ditembak oleh Manas. Manas berhasil menangkap Sumati. Maryam datang untuk menyelamatkan Sumati, tetapi akhirnya tewas ditikam oleh Manas. Sumati jatuh dan Aswatama berusaha memegang tangannya tetapi gagal. Tiba-tiba Bhairava muncul dan menarik tangan Sumati. Aswatama kemudian menarik Bhairava dan Sumati. Setelah menyelamatkan Sumati, Aswatama kembali meninju Bhairava hingga terpental. Dari belakang, Manas melemparkan tali untuk memborgol tubuh Aswatama. Manas turun dari pesawatnya dengan niat membunuh Sumati. Namun, Supreme Yaskin ingin Sumati ditangkap hidup-hidup. Manas memukul Sumati hingga pingsan dan menyeretnya ke dalam pesawatnya. Aswatama tidak bisa bergerak melihat Sumati dibawa oleh Manas. Di belakang, tanpa sengaja, Bhairava memegang tongkat milik Aswatama. Tiba-tiba tongkat itu bereaksi. Ternyata Bhairava adalah reinkarnasi dari Karno. Bhairava seperti kesurupan. Ia bangkit dan mengamuk, menghancurkan semua pesawat pasukan kompleks. Bahkan, Bhairava membunuh Manas dengan tongkatnya. Bhairava kemudian membawa Sumati. Setelah meletakkan tongkatnya, Bhairava sadar kembali. Melihat Aswatama terikat, Bhairava langsung membawa Sumati pergi. Aswatama baru bisa melepaskan diri, tetapi Bhairava sudah kabur membawa Sumati. Di dalam kompleks, Bani menyerahkan serum yang hanya setetes dari janin Sumati dan senjata Gandivam kepada Supreme Yaskin. Setelah serum itu disuntikkan ke tubuhnya, Supreme Yaskin tiba-tiba berubah menjadi muda dan kekuatannya menjadi berlipat ganda. Supreme berkata bahwa ia sendiri yang akan menangkap Sumati.
Secara mengejutkan, Supreme Yaskin bisa memegang senjata Gandhivam. Ia berencana menggunakannya untuk membunuh Kalki. Itulah tadi alur cerita film Kalki. Walaupun endingnya cukup nanggung, tapi Mimin sangat salut sama film ini karena dari segi CGI dan alurnya patut diacungi jempol. Sekian video kali ini, jangan lupa terus saksikan Sun Cinema. Mimin pamit undur diri dan sampai jumpa.